Ini pertama kalinya saya ke Gringsing dan luar biasa bisa bertemu santri-santri sekalian, bisa bertemu Yai. Tadi saya ndedek, saya diminta ke sini, saya diminta duduk sendiri di sini, berdiri sini. Loh, saya kayak kena setrap. Kayak kalau datang telat itu biasanya disetrap sendirian di depan, ya kan? Gimana? Sudah buka puasa? Masya Allah. Oh, baru takjil, belum makan. Waduh, kok ya sama. Tapi nggak apa-apa. Biasanya santri itu memang banyaknya itu lekat dengan jarang makan. Ya apa enggak? Lah nggih. Saya sendiri belum pernah jadi santri seperti adik-adik di sini, tapi sudah banyak dengar cerita dari ibu saya, dari bapak saya. Kebetulan bapak saya suka cerita dulunya bagaimana waktu beliau jadi santri. Siapa yang tahu bapak saya? Enggak tahu ya? Oh tahu. Tapi tahu enggak kalau beliau itu bandel? Enggak. Wah. Beliau itu dulu waktu jadi santri itu bandel. Kadang suka bolos, jangan ditiru, bagian itunya jangan ditiru. Tapi juga yang paling penting adalah bandel itu bukan untuk melawan. Bandel itu karena ada pikiran-pikiran yang kadang tidak sejalan dengan pandangan atau stigma. Tahu stigma ya? Yang biasanya muncul di masyarakat. Nah, karena dulu waktu jadi santri itu bandel, waktu beliau sudah dewasa, jadi kiai, jadi gus, jadi presiden, ya tetap bandel. Tapi bandelnya itu kemudian gini, bandelnya itu kemudian adalah kalau ada peraturan-peraturan atau bukan peraturan ya, tapi kalau ada gambaran-gambaran atau ada hal-hal yang sebenarnya tidak adil, tapi untuk waktu yang sangat lama sudah dilestarikan, beliau berani melawan. Dulu waktu jadi santri, hobinya bapak saya dan ibu saya apa coba? Enggak tahu, ya enggak tahu wong kalian enggak sekelas kok. Enggak nyantai bareng, ya enggak tahu. Saya aja juga aslinya enggak tahu, wong saya belum lahir waktu bapak saya jadi santri. Tapi banyak yang bercerita kalau dulu hobi ayah saya itu adalah membaca. Siapa yang di sini suka membaca? Biasanya kalau ditanya gitu ngacung, tapi kalau ditanya baca apa? Gitu. Ayo, baca apa? Terakhir baca apa? Atau saat ini sedang baca apa? Ya, selain Al-Quran, kalau itu kan wajib. Enggak, saya enggak ngomongin itu. Yang lain, yang bacaan apapun itu. Ada enggak yang berani maju satu? Terus cerita.
saya ini diminta untuk ngasih motivasi ke santri-santri biar nanti kalian itu bisa seperti Gus Dur, santri yang kemudian bisa seperti Gus Dur. Siapa yang mau kayak Gus Dur? Lah tapi kalau saya minta maju ke depan nggak ada yang berani, ya nggak tahu. Ayo, siapa di sini yang berani? Satu aja. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ngapunten Pak Yai, tadi itu saya kemarin waktu diajak Mas Saiful ke sini, beliau bilang gini, nanti kamu tolong kasih motivasi ke santri-santri. Saya bilang saya nggak biasa kalau ngasih motivasi, saya biasanya ngasih demotivasi, membuat semangatnya turun. Tapi ini kayaknya saya nggak perlu mendemotivasi ini. Ayo, kira-kira siapa yang berani maju? Ayo coba, ayo. Nah itu di situ tadi ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk yang mana? Oke, kalau gitu sebentar. Saya minta yang nunjuk untuk ke sini. Yang nunjuk loh, bukan yang ditunjuk. Karena gampang buat kita untuk nunjuk orang. Seringkali gampang buat kita untuk nunjuk orang. Oh sing iku lah iku lho. Wah sing salah iku lho. Gitu. Tapi sulit buat kita untuk menunjuk diri sendiri. Nah, tadi siapa yang nunjuk? Boleh saya minta ke depan. Kalau nggak berani sendiri berdua, nggak berani berdua, ya wes keroyokan. Ya udah, oke. Saya mau cerita soal Gus Dur aja ya, karena Gus Dur itu dulu santri. Gus Dur itu dulu waktu jadi santri ya kadang-kadang bandel, kadang-kadang suka bolos. Pernah suatu ketika Gus Dur itu sama temannya 2 orang, mereka ngumpulin uang karena pengen bolos nonton bioskop. Gus Dur itu senengannya nonton bioskop. Gus Dur itu waktu sekolah dulu di SMK di Jakarta itu pernah nggak naik karena kebanyakan nonton bioskop, bolos. Suatu ketika waktu di pesantren Gus Dur itu mengumpulkan uang sama 2 orang temannya karena mau nonton bioskop. Waktu uangnya sudah terkumpul, suatu malam mereka kabur bertiga, ya kan, kabur. Terus kemudian nyari becak untuk bisa ke bioskop. Bilang sama tukang becaknya, Pak, tolong bawa ke bioskop. Tukang becaknya kan tahu kalau mereka ini bolos, jadi sengaja dimahalin, ongkosnya dinaikkan. Sudah Gus Dur naik bertiga dengan temannya nonton di bioskop. Bayarnya karena uangnya sudah habis untuk bayar becak, ya kan, becaknya itu kan dimahalin tadi, jadi duitnya itu hanya cukup untuk bisa nonton bioskop, beli tiket yang duduknya di bawah, di lantai. Kalau adik-adik siapa yang udah pernah nonton bioskop? Oh, itu udah pernah. Nontonnya di bangku ya? Iya. Lah Gus Dur nggak mampu waktu itu beli yang di bangku, jadi nontonnya di lantai karena uangnya sudah habis untuk untuk bayar becak gitu. Ya sudah nonton di bawah. Filmnya film India, kata Gus Dur, film India tentang Dewi Ular namanya Nagin. Wah panjang filmnya, isinya ulo tok. Aku sampai ketiduran bangun masih ulo.
tidur bangun ulo lagi gitu. Nah, kalau dulu, zaman dulu di bioskop itu nanti ada waktu istirahat. Gitu. Jadi nanti lampunya nyala, ada waktu istirahatnya dulu. Kalau sekarang nggak ada ya. Jadi ada jeda. Nah, pada saat nonton itu di bangku yang paling mahal itu ada orang kalau nonton itu aduh ketawa keras gitu, mengganggu yang lain. Gus Dur itu kesel karena orang itu kok ketawa keras-keras, terus makan kayak makan kacang gitu, terus dilempar sampahnya, terus kena mereka gitu. Gus Dur kesel banget gitu. Begitu filmnya udah selesai, Gus Dur pengen tahu siapa sih tadi itu orang itu mentang-mentang beli tiket paling mahal, beli tiket bioskop paling mahal, kok nyebelin banget. Begitu lampunya nyala, Gus Dur langsung balik badan, dia cari mana itu orang yang mengganggu nontonnya itu. Ternyata yang nonton di belakang itu, yang di kursi paling mahal adalah tukang becaknya. Jadi dimahalin supaya dia bisa duduk paling bagus kursinya. Gitu. Itu akibatnya kalau bolos ya adik-adik ya. Jadi jangan bolos. Jadi jangan bolos. Itu akibatnya kalau bolos. Makanya jangan bandel. Kalau sudah jelas ada aturan diikuti. Ya. Tapi Gus Dur itu memang suka sekali nonton, suka sekali membaca buku, suka sekali mendengarkan musik. Yang ditonton, yang dibaca bukan hanya buku, terutama yang dibaca bukan hanya buku-buku yang diwajibkan di pesantren, tapi semua dibaca. Apapun ada tulisannya dibaca, potongan koran dibaca, bungkus Indomie ya dibaca, karena ada tulisannya kan. Apapun pokoknya ada tulisannya dibaca. Begitu terus. Gus Dur bertemu dengan banyak teman-teman yang lain yang tidak ada di pesantren, yang di luar pesantren. Itu sebabnya pikiran Gus Dur menjadi begitu luas, begitu besar, pengetahuannya begitu besar. Jadi tahunya nggak hanya dunia yang itu-itu aja. Siapa yang kadang-kadang suka stres sendiri, terutama kalau misalnya di rumah, besok libur ya, berapa lama? Nggak tahu. Dua minggu? Oke. Siapa yang biasanya kalau di rumah 2 minggu, begitu masuk seminggu aja udah pusing. Di rumah aja, nggak kemana-mana. Siapa yang hobinya overthinking? Ini anak zaman sekarang hobinya overthinking. Wah, itu yang di belakang langsung angkat tangan semua. Biasanya cewek. Kalau cowok nggak pakai over, secukupnya aja. Mungkin kurang. Kalau cewek overthinking. Siapa yang sering overthinking ya? Wah, gimana nanti kalau ini, wah gimana kalau gitu. Biasanya kalau lagi overthinking lagi rame-rame, lagi di luar atau lagi sendirian. Lagi sendirian. Semakin sering sendirian, semakin sering overthinking, ya apa enggak? Itu pentingnya kita keluar, bertemu orang banyak, membuka wawasan lewat buku bacaan, lewat tontonan, lewat apapun. Jadi yang ditonton jangan hanya satu jenis saja. Yang ditonton jangan hanya orang joget aja di TikTok. Yang ditonton jangan hanya misalnya reels saja.
tapi tonton banyak hal, terutama situasi dunia hari ini. Siapa yang stres ngelihat situasi dunia hari ini? Iya, sama dong. Terus harus gimana sih ngadepin situasi hari ini? Bingung nggak? Nah, untuk itu perlu banyak-banyak baca tentang situasi hari ini. Jadi sebenarnya siapa sih yang benar? Jadi sebenarnya siapa sih yang pihak yang jagoan nih yang mana sih? Yang penjahat yang mana? Kita ini mesti belain siapa? Kita ini mesti percaya yang mana? Suka mikir gitu apa enggak? Untuk itu penting buat adik-adik semua rajin baca, karena jawabannya nanti ada pada saat kita membaca, pada saat kita menonton gitu. Jadi kalau hari ini saya nggak mau banyak bicara, cuman mau cerita aja tentang Gus Dur yang rajin membaca, yang suka sekali membaca. Besarnya beliau punya banyak pengetahuan, tahu harus ngapain ketika jadi presiden, paham banyak hal. Beliau ketemu dengan banyak orang. Nah nanti teman-teman, adik-adik kalau pas liburan boleh ketemu teman-temannya yang nggak harus sesama santri, sama siapa aja boleh, sama siapa aja perlu. Nanti kalau ketemu orang lain, terutama yang berbeda dunianya, diajak ngobrol, biar tahu kalau dunia itu nggak hanya yang kita jalani saja. Bisa apa enggak? Bisa kan ya, gampang ya. Nanti kalau kita punya banyak teman di luar dunia kita, insya Allah ada banyak jalan. Kadang kita nggak tahu rezeki kita, jodoh kita, apapun yang menjadi keinginan kita bisa jadi datangnya lewat orang-orang lain yang tidak satu lingkup dengan kita. Jadi penting untuk berkenalan, penting untuk mengenal yang lain, penting untuk membaca yang lain, entah itu membaca buku, entah itu membaca kitab, entah itu membaca situasi. Oke? Bisa toh? Gampang kan? Jadi siap ya, jadi santri yang nerusin Gus Dur, siap? Berarti siap jadi santri yang nanti jadi presiden juga di Indonesia, siap? Alhamdulillah. Ngoten mawon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.